Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, pada episode kali ini kita akan mereview sebuah action figure. Temanya kali ini agak-agak retro nih, karena action figure yang ada di meja ini sebenarnya udah rilis dari 4 tahun lalu sih, cuman sekarang lagi banyak dicari sama kolektor. Jadi apa salahnya menurut gua untuk kita bahas ini lagi. Nah, di sini SHF ya, yang mana adalah brand premium kalau dalam skala segede gini. Jadi ada SHF, ada Mafex, ada dan lain-lainnya. Di sini gua ada SHF Bezita atau kalau di Jepang Vegeta Super Saiya 1 yang premium color edition. Jadi bedanya itu, perbedaannya itu ada pada warnanya sih. Jadi langsung aja kita bedah boxnya ya. Ini boxnya ada dua, jadi dia kayak double protection gitu. Di depan ini ada gambar produknya, ada SHF, logo SHF, ada tulisan Super Saiya Vegeta Premium Color Edition. Ya ini kisaran harganya sekitar segini sih, gak tahu sekarang kayaknya udah nambah lagi sih. Sini ada logo SHF, Tamashii. Kemudian di belakang ada barcode, sini ada stiker standar nasional Indonesia, ada SHF Premium Color Edition bahasa Jepang. Oke, kayaknya langsung aja gua buka kotak pertamanya, yang mana adalah sebenarnya ya kotak kardus doang sih. Oke. Nah, ini dia produknya Sobat Mata Hobi, dan bisa kita lihat dari packagingnya ini secara color emang senada sih sama produknya, jadi kayak emang premium gitu, warna kuning, biru, Vegeta banget. Di sini ada Dragon Ball Z, Super Saiya Vegeta, ada gambar muka dianya gede, ada peringatan sini, ini hanya untuk umur 15 ke atas, buatan Bandai Tamashii. Kemudian, nah ini stiker. Ini kalau pengen membedakan yang original atau yang palsu, ini penting nih adanya stiker ini. Di sampingnya ada foto produk lagi, Super Saiya Vegeta. Samping sini mukanya dia lagi yang besar. Nah, kemudian di sini menarik nih, di sini banyak kayak display pose-pose yang bisa lo gerakin gitu dari si produknya ini. Di sini banyak keterangan-keterangan mengenai produknya itu sendiri, dan bisa dilihat dari sini perbedaannya sama SHF Vegeta Super Saiya yang biasa tuh ya si colornya itu sendiri ya. Jadi ini emang premium color edition tuh lebih stand out gitu colornya. Kayaknya langsung aja gua buka sih ya. Nah, di sini produknya ya, bisa kita lihat nih emang amat sangat premium banget. Nah, alasan gua untuk kenapa nge-review si Vegeta Super Saiya 1 Premium Color Edition ini, karena ini rilis 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu itu ada dirilis anime series selanjutannya Dragon Ball Z, yaitu Dragon Ball Super. Nah, sekarang nih lagi hiatus atau lagi nggak ada. Mereka lagi produksi lagi untuk ngelanjutin, jadi kenapa enggak ya. Nah, di sini intinya dalam ada packaging lagi, packaging plastik yang mana untuk ngejagain supaya part-partnya si Vegeta ini nggak jatuh. Kemudian di sini ada seperti petunjuk penggunaan kali ya. Di sini ada fully bahasa Jepang sih. Jadi
mungkin lu bisa cek Google Translate ya. Di sini ada, jadi supaya nggak salah cara maininnya, karena ini ada part-part yang fragile ya, yang rapuh. Kemudian nah, bisa kita lihat di sini, jadi kita dapat figur si Bezitanya sendiri dan beberapa part tambahan ya, seperti bonus kayak ada muka marah, ada muka lagi nyengir jahat gitu, ada tangan. Jadi tangan banyak banget nih dapat, kayak bisa lo pose macem-macem lah, dia lagi nyerang atau gimana. Nah, di sini tambahannya nih muka 2 nih, bisa dilihat. Jadi ekspresinya bisa. Jadi lu bisa bikin diorama, dia lagi berantem kah, dia lagi pose seperti apakah, apa dia pose bareng Goku atau Piccolo atau gimana. Mukanya dapat 3, ada tangannya kecil-kecil nih, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kayaknya lanjut aja langsung ke figurnya. Nah, ini dia nih. Nah, ini jadi si Bezitanya ini, dia versinya menurut Dragon Ball Z yang zaman waktu kecil kita nonton ya. Jadi dia pakai detailnya di sini, tentu saja ada rambutnya yang khas banget nih, khas banget bangsa Saiyan. Kemudian ekornya udah nggak ada ya, udah dipotong. Dia pakai armor old schoolnya bangsa Saiyan sih. Jadi kayak kalau armor yang baru kan dia ada kayak shoulder padnya gitu, nah ini enggak. Kemudian di sini ada bootsnya. Nah, ujungnya ini ada warna bronze ya. Ada sarung tangannya, sarung tangan putih khasnya dia. Oke, dan ini ada si jendong khasnya dia nih. Kebotakan ya. Nah, kalau untuk artikulasi sendiri, ini fully poseable sih. Jadi kayak dari lengannya nih bisa lu puter 360 derajat. Sikutnya juga bisa kemana-mana, bahkan juga pergelangan tangannya bisa 360 derajat, lehernya bisa nengok ke atas, ke bawah, kiri kanan, hipsnya, pinggangnya juga bisa 360 derajat, kaki. Jadi sebenarnya nggak usah takut untuk lu pose-pose kayak gimana pun ya, lu mau bikin diorama kayak apa, bisa-bisa aja. Cuman ya mungkin perlu agak ekstra hati-hati karena ini kan intinya plastik ya, solid plastik sih. Dan menurut gua pribadi, kalau Mafex atau SAF, ya prefer SAF sih, karena memang sudah terbukti dari detail dan produk akhirnya. Kalau kita bandingin produk yang diiklankan teasernya dengan produk akhir, ya kurang lebih 11-12 lah, jadi nggak mengecewakan. Nah, kenapa dia disebut sebagai Premium Color Edition? Karena emang perbedaan signifikannya itu dengan versi yang standar Color Edition itu ya pada warnanya ya. Jadi ini lebih real ya, lebih kelihatan real life dan lebih kayak. Jadi pada warnanya ini nggak cuman warna blok gitu aja, jadi dia ada shading, ada. Jadi kelihatan volume dari misalkan rambutnya seperti itu. Nah, kalau kalian mau lihat perbedaan atau membandingkan bedanya sama si Standard Color Edition, bisa kita lihat di sini. Dan untuk sekelas ini menurut gua amat sangat worth it ya. Dulu tuh beli sekitar kisaran harga 750.000, dan kayaknya sekarang feeling gua sendiri sih udah mungkin berlipat ganda ya, mungkin jadi 1 jutaan kah. Mungkin sekarang kita coba ganti ekspresi atau ganti tangannya ya. Jadi, nah ini gue ada mini tutorial ya, seperti gimana sih caranya lu ganti
tangannya atau mukanya atau kakinya, misalkan ada di figur lain kan ada kaki tambahan tuh. Jadi intinya tinggal lu cabut aja mukanya kayak gini sih. Jadi dia amat sangat mudah dan amat safe juga. Jadi kalau nggak bakal kemana-mana gitu sih kalau lu pose-posein. Kita coba ganti sama yang ekspresi marah ini ya. Jadi di sini kelihatan kayak dia berurat gitu jidatnya. Jadi dia lagi marah gitu ya kan. Kemudian mungkin coba gue ganti pergelangan tangannya ya. Sama seperti wajah. Jadi sebenarnya tinggal lu cabut doang. Jadi ada ball joints-nya gitu. Dia kayak bola gitu. Jadi tinggal lu masukin. Nah ini kita coba ganti yang dengan pergelangan tangan yang lagi membuka. Nah ini coba kita posein seakan-akan dia lagi mengeluarkan jurusnya ya. Ya kira-kira kayak gini sih. Dan ini amat sangat menurut gue keren banget sih dan worth it banget kalau lu mengeluarkan dana sekitar yang tadi gue sebutin. Jadi nggak sia-sia sih. Hitung-hitung untuk investasi sih sobat mata hobi. Jadi yang gue yakini sih kedepannya pasti bakal semakin dicari oleh kolektor dan harganya juga akan semakin naik. Nah untuk detail-detail lainnya itu kalau kita perhatiin itu detailnya kalau dari 1 sampai 10 itu ya bisa dibilang 9 sih ya. Entah dari detail moldingnya atau detail warnanya. Jadi di sini kita bisa lihat nih sobat mata hobi. Detail dari sarung tangannya dia ini ada 2. Jadi lo bisa lihat di sini ada seperti lipatan-lipatan kainnya itu ya. Nggak cuma di 2 tangannya tapi di 2 pergelangan kakinya juga ada. Ini kiri kanan. Kemudian ini artikulasi ada juga nih di tumit nih, di ujung nih ya. Jadi kayak di ujung-ujung jarinya dia doang. Kemudian shading. Dan shadingnya nggak cuman ada di bagian rambut ataupun di kulit mukanya, tapi ada di armor suitnya ini loh. Jadi emang nggak begitu kelihatan, cuman kalau lu perhatiin banget detailnya itu, jadi ada shading, jadi otot-ototnya itu lebih kelihatan dan lebih mirip banget sama yang Bezita versi anime yang kita tonton selama ini. Nah untuk apa mungkin bisa disebut build quality ya. Jadi dia ya fully plastik ya. Kecuali part rambutnya, jadi rambutnya itu karet ya. Dan ini emang agak bahaya sih kalau dimainin anak kecil nih, tajam, emang beneran tajam rambut-rambutnya ini. Dan si plastik ini walaupun dia, jadi kelebihan materialnya ini banyak loh. Dia enteng, tapi kokoh. Dan kayaknya kalau ya jangan sampai misalkan jatuh apa-apa gitu, kayak nggak bakal kenapa-kenapa sih. Mungkin catnya kah agak lecet sedikit. Jadi nilai plusnya di sini menurut gue sih, dengan material seperti ini dia mau lo pose seperti apapun, dia nggak letoy. Jadi mau lo pose kayak gimana kayak, ya kan? Dia ringan, tapi nggak letoy. Dan artikulasinya ini seretnya tuh bisa lama gitu. Jadi nggak yang longgarnya tuh nggak cepet seperti kebanyakan action figure lainnya di luar sana. Jadi di seretnya tuh bisa tahan lama. Jadi enak gitu loh mau lo posein seperti apa. Sesuai keinginan lah, sesuai kebutuhan. Kembali ke personalnya masing-masing sih kalau menurut gua. Itu sih.
Jadi kesimpulan dari gua adalah untuk tahun 2020 ini, bagi sobat mata hobi dan gadget yang mungkin adalah kolektor action figure, entah lo ngoleksi SHF doang atau lo semuanya kayak Mafex juga, Medicom dan lain-lain, masih mesti punya sih. Jadi entah itu untuk investasi kah atau untuk emang lo belum punya, si SHF Vegeta Super Saiyan 1 Premium Color Edition ini masih wajib punya. Dan untuk harga yang seperti gue sebutkan tadi, masih worth it banget lah. Nah itu dia Sobat Mata Hobi dan Gadget, review kami kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.